Apa benar belajar itu hal yang paling membosankan di dunia? Tentu saja tidak. Belajar menyenangkan dan efektif bersama konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas BI A23 Dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. nama saya Lintang Meta Aulia dengan akhiran NIM 007. Saya Rabidan Fitriani dengan akhiran NIM 044. Saya Fatia Nurosida dengan akhiran NIM 109. Saya Novita Azhara Ramadina dengan akhiran NIM 137. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh teori belajar konstruktivisme. Apa sih teori belajar konstruktivisme itu? Teori belajar konstruktivisme adalah suatu aliran dalam ilmu filsafat, psikologi, dan teori belajar mengajar yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentuk individu sendiri. Dalam penerapannya, setiap individu belajar dengan cara membangun pengetahuan dan memberi makna berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu, apa tujuan teori belajar konstruktivisme? Tujuan dari teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan kemampuan berpikir individu untuk menyelesaikan setiap permasalahan serta membangun pengetahuan yang komprehensif melalui proses pembelajaran yang aktif dan interaktif. Siapakah tokoh teori belajar konstruktivisme? Kajian konstruktivisme dari pandangan Piaget pada tahun 1971 menjelaskan terkait bagaimana cara siswa menyesuaikan diri dan memperbaiki pengetahuannya sendiri dari pengalaman yang mereka alami. Secara epistemologi, teori belajar konstruktivisme ini menganggap bahwa siswa dapat mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri dari proses sosialisasi dengan lingkungan mereka. Lalu ada John Dewey. Dewey mengemukakan bahwa sekolah sebaiknya mencerminkan bagaimana kehidupan yang ada dalam masyarakat secara lebih luas, dan kelas merupakan laboratorium untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Lalu ada Brunner, berpandangan bahwa belajar merupakan proses aktif, artinya dalam proses pembelajaran siswa dapat mengkonstruksi atau membentuk ide dan konsep serta mengembangkannya dengan pengetahuan awal yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Lalu ada Lev Vygotsky. Pandangan Vygotsky terkait konstruktivisme berawal dari kesukaan Vygotsky terhadap bahasa karena menurutnya bahasa merupakan awal dari segalanya. Selain itu, Vygotsky juga banyak mempelajari rumpun ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk dalam memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan dari hal tersebut. Vygotsky dapat mengembangkan paradigma mengenai bahasa dalam konteks sosial, kultural, psikologi perkembangan. Bagaimana implementasi konstruktivisme dalam pembelajaran? Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu Self-Directed Learning atau SDL. Teori ini menekankan kemandirian belajar siswa dan pembangunan pengetahuan secara aktif. Contoh penerapannya seperti guru atau sekolah menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel ilmiah, video edukasi, situs web interaktif, dan laboratorium. Siswa diberikan ruang untuk bereksperimen dan menyelidiki serta menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Metode pembelajaran yang digunakan juga bisa seperti diskusi kelompok, proyek penelitian, presentasi, dan permainan edukatif. Yang kedua yaitu Student Centered Learning atau SCL. Di sini guru hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Sementara itu, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Contoh implementasinya yaitu seperti siswa melakukan percobaan seperti percobaan fotosintesis, lalu siswa mendiskusikan hasil percobaan yang telah mereka lakukan dengan menjelaskan proses fotosintesis. Selanjutnya, siswa membuat model fotosintesis dan siswa menulis laporan mengenai fotosintesis. Yang ketiga yaitu Experiment Learning atau EL. Experiment Learning dalam pembelajaran IPA melibatkan peserta didik dalam melakukan percobaan secara langsung untuk menyelidiki konsep dan fenomena ilmiah. Contohnya seperti percobaan fotosintesis, reaksi kimia, dan sistem pencernaan. Yang keempat yaitu PBL atau Project Based Learning.
PBL ini merupakan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Implementasinya seperti kita ambil topik pencemaran air yang ada di sekitar kita. Pertama-tama, guru memulai dengan memunculkan pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan pencemaran air, apa saja sumber-sumber pencemaran air. Setelah itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan menentukan masalah yang akan mereka teliti. Lalu, mereka merumuskan pertanyaan penelitian, mencari informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal-jurnal, lalu melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis untuk mempelajari lebih lanjut tentang pencemaran air. Selanjutnya, mereka menganalisis data yang telah mereka dapat dan merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis data. Hingga mereka menyusun laporan dan menyiapkan presentasi untuk memaparkan hasil penelitian untuk didiskusikan. Manfaat dari pendekatan seperti STL, SCL, EL, dan PBL dalam teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar, meningkatkan pemahaman siswa mengenai ilmu pengetahuan alam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan komunikasi peserta didik, memperkuat karakter ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektivitas, dan ketekunan, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik, membangun karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Teori belajar ini banyak loh kelebihannya, seperti mampu untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Siswa terlibat aktif secara langsung ketika mengembangkan pengetahuan baru agar siswa lebih paham dan dapat menerapkannya. Siswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam mengingat konsep. Siswa memperoleh pengetahuan baru melalui interaksi dengan teman dan guru, sehingga nantinya siswa akan memahami keadaan lingkungan sosialnya. Namun, ada juga kekurangan teori belajar ini, seperti tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran karena karakteristik siswa berbeda-beda. Ada siswa yang rajin dan aktif saat pembelajaran, dan ada juga siswa yang tidak aktif atau pasif saat pembelajaran. Hal tersebut akan membuat guru sulit memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, teori belajar konstruktivisme ini menawarkan pendekatan yang lebih efektif dan menyenangkan untuk pembelajaran. Dengan berfokus pada peserta didik, kolaborasi, dan pengalaman, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kualitas mereka dalam pembelajaran. Nah, kalian sudah paham belum nih tentang teori belajar konstruktivisme? Kami berharap kalian semua bisa memahami teori belajar konstruktivisme ini dengan baik. Ingat, belajar menyenangkan dan efektif bersama konstruktivisme. Demikian presentasi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.